Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Lopez Nurudin dengan NIM 19.18292 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosioinformatika mengenai makalah pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Oke, untuk mempercepat waktu, kita lihat di kata pengantar, yaitu kita ucap puji syukur di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat hidayahnya sehingga saya bisa menyusun makalah ini dengan yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas sosioinformatika mengenai keadaan pelanggaran etika informasi di era digitalisasi ini. Kemudian kita next ke daftar isi. Di sini tertera beberapa subbab dan babnya. Selanjutnya masuk ke bab 1, yaitu mengenai latar belakang penulisan makalah ini, yaitu mengenai teknologi yang diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Jadi di sini dijelaskan mengenai secara general apa itu teknologi informasi. Jadi pada teknologi informasi di sini yaitu era modern. Ini tidak dilepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh yang mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga membantu memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan jasa dan serta respon yang tepat kepada pelanggan. Jadi jelaskan di sini kemudahan dari adanya teknologi informasi tersebut. Kemudian kita next ke paragraf selanjutnya, yaitu mengenai peran pemerintah. Dasarnya sudah harus mengantisipasi ya, karena adanya kemudahan itu maka untuk kejahatan juga dipermudah. Nah, jadi penyalahgunaan teknologi informasi ini, pemerintah berkewajiban untuk mempunyai hukum untuk meluruskannya demi tercipta masyarakat yang lebih tertib. Selanjutnya di sini mengenai perkara pidananya, ya sudah pasti di Indonesia sendiri sudah tertera pada Undang-Undang ITE. Di sini juga tertera yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 18 KUHP. Selanjutnya itu ke subbab selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana peranan TI atau teknologi informasi sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana kedudukan hukum mengenai perkara saksi ahli TI untuk dalam menyelesaikan perkara pidana. Dan selanjutnya, bagaimana kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang selanjutnya, subbab selanjutnya itu mengenai tujuan. Jadi tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas di sini. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui peranan TI sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Yang selanjutnya untuk mengetahui kedudukan hukum mengenai keterangan saksi ahli teknologi informasi dalam pembuktian. Dan yang terakhir itu untuk menambah pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang TI dan transaksi elektronik. Lanjut ke bab 2 mengenai pembahasannya, yaitu sebelum kita melangkah jauh ya mengenai teknologi informasi ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari teknologi informasi itu sendiri. Jadi di bab 2 ini yang ditulis oleh saya sendiri itu mengenai apa sih itu teknologi informasi. Nah, pada subbab pertama mengenai pengertian teknologi informasi, yaitu seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi, teknologi adalah cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah lebih praktis. Sedangkan pengertian informasi itu adalah fakta apapun yang dapat digunakan sebagai input dan memasukkan informasi. Nah, pembuktian dalam sebuah kasus tindak pidana merupakan bagian penting dikarenakan tugas utama dari hukum
acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran yang sejati ya, karena penggunaan teknologi informasi itu. Kemudian masuk bagian selanjutnya mengenai teknologi informasi, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai IT, untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, atau mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Contohnya seperti komputer pribadi, seperti telepon, TV, dan lain-lainnya. Nah, penerapan teknologi ini juga menimbulkan perubahan sosial karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam peranan hukum, supaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan, tetapi juga menumpulkan visi inovatifnya. Nah, di sini dijelaskan mengenai apa-apa saja tentang teknologi informasi itu sendiri. Yang selanjutnya ke masalah yang mainnya, yaitu mengenai jenis-jenis pelanggaran etika dan sanksi terkait teknologi informasi itu. Jadi di sini saya jelaskan hanya 5 mengenai jenis-jenis pelanggarannya sesuai dengan instruksi yang pada soal di form. Yang pertama itu pirasi. Nah, pirasi itu adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Contohnya pembajakan software aplikasi, contoh Microsoft, lagu dalam bentuk digital, MP3, MP4 atau WAV, WAV, dan lain-lain. Secara moral, hal ini merupakan pencurian hak milik orang lain. Jadi mudahnya itu pirasi itu melanggar hak cipta ya, karena kita mengambil tanpa seizin karya orang lain. Mudahnya seperti itu. Nah, juga dibagi beberapa subbab. Di sini contohnya seperti memperbanyak atau menjual tanpa seizin, software-software yang dibuat oleh kita ataupun pihak-pihak lain, atau memperbanyak atau memberikan kepada orang lain seperti mengkopinya dan lainnya seperti copy backup data. Nah, yang sebagai selanjutnya itu mengenai pelanggarannya ya, seperti dijelaskan di awal, yaitu sanksinya yang mengatur di negara kita. Di sini tertera mengenai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2022 Pasal 30 yang berbunyi hak cipta atas ciptaan software atau program komputer mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini berarti jika kita menggunakan software bajakan dalam masa waktu perlindungan 50 tahun, maka kita bisa dikenakan tindak pidana. Nah, kalau menurut bab tentang pidana pasal 72 dikatakan barang siapa dengan sengaja tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pelanggaran yang kedua, contohnya mengenai DOS atau Denial of Service. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang dilakukan oleh attacker atau hacker kepada sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya resource yang dimiliki oleh komputer tersebut hingga komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Nah, di sini jelaskan mengenai cara penyerangan DDoS itu sendiri. Jadi dengan cara flooding yang membanjiri. Jadi DDoS itu membanjiri bandwidth. Jadi menemukan server yang bersangkutan, akhirnya server itu kepenuhan, banyak yang minta request. Mudahnya seperti itu. Saatnya di sini untuk bersama waktu, main undang-undang yang mengatur pasal mengenai DDoS itu yang dilanggar, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 seperti yang di awal tadi, yaitu tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik. Nah, yang selanjutnya ada juga di pasal 32 ayat 1, pasal 33 dan pasal 36. Nah, yang selanjutnya mengenai yang ketiga yaitu mengenai hacker dan cracker. Nah, hacker dan cracker itu memiliki persamaan.
sebagai